Yang berdoanya belum masuk lagi, Om. Udah. Udah ada. Oh, Ada udah. Hizkia. Oke. Sebelum kita mulai kebaktian kita pada malam hari ini, doa akan dipimpin oleh Hizkia. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami sampai pada hari ini Tuhan. Pada saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan Minggu Sembahyang Tuhan, kiranya Engkau memberkati acara ini bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati para partisipan yang mengambil bagian dalam acara ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami, amin. Baik, sebelum kita masuk ke acara seminar kesehatan kita pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan biodata dari narasumber kita. Narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Alvin Lekonardo Rantung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik di Rumah Sakit Advent Bandung. Beliau pada saat ini merupakan Direktur Rumah Sakit Advent Bandung dan menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, dan kemudian melanjutkan pendidikan di dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Beliau menikah dengan Dr. Grace Neri Lego, spesialis patologi klinik dan kepala laboratorium Rumah Sakit Advent Bandung. Dikaruniai 2 anak wanita, yang pertama bernama Gavin Gabriela Rantung, yang sedang menempuh pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Vigan, Philippines, dan yang kedua bernama Graciela Angelisa Rantung, sedang menempuh pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Manado. Seperti itu biodata yang bisa saya sampaikan dari pembicara kita hari ini. Pada saat ini, mari sama-sama kita bertenang diri dan mendengarkan seminar yang akan dibawakan oleh Dr. Alvin. Baik, shalom, selamat malam semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Jemaat Setiabudi. Biarlah pada berkat 1 pekan ini yang kita akan dapatkan melalui kesehatan dan juga firman Tuhan boleh menguatkan kita semuanya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu hal yang berhubungan dengan kondisi keluhan-keluhan yang sering kali terjadi, ya. Ini banyak dikeluhkan dari antara kita, ya, dari teman-teman yang ada di Setiabudi. Ada mungkin 25% yang saya lihat sini sudah pernah mengeluh ini, datang kepada kami dan bercerita bagaimana saya punya masalah ini, ya. Termasuk Pak Harmono saya lihat di sini ada. Oke, baik. Saudara-saudara, saya izinkan saya share screen ya untuk membahas apa yang kita akan pelajari bersama-sama, yaitu ketika kita melewati masa pandemi, ya. Sekarang kita sudah berada Bandung, sudah berada pada PPKM yang level 2, ya. Ada 4 level dari PPKM ini. Kalau level 4 adalah level di mana orang tidak bisa bertemu, tidak bila ada pertemuan-pertemuan. Level 3 hanya 25% yang boleh berkumpul di satu tempat dan dengan keteraturan 1/4-nya. Kalau sudah level 2, 50%. Kalau level 1, 75%. Itulah yang mungkin secara garis besar pemerintah sudah menggambarkan, tetapi kita masih dalam taraf peraturan regulasi pemerintah PPKM. Dan kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang mendapat apresiasi dari dunia, ya, dari Badan Kesehatan Sedunia, bahwa Indonesia termasuk negara yang bisa dengan cepat mengatasi dengan jumlah beragam masyarakat yang ada di Indonesia dan tersebar, mampu mengendalikan dengan cukup baik dengan angka-angka kejadian terhadap COVID-19 sendiri. Yang lalu memang di bulan Juni dan Juli, ya, saya percaya teman-teman yang ada di Jemaat Setiabudi pernah menghadapi kondisi-kondisi demikian yang cukup mendapat perhatian dari seluruh anggota jemaat yang sangat mengasihi saudara-saudara kita yang Tuhan izinkan terpapar. Bahkan ada yang Tuhan izinkan beristirahat. Dan ketika kita sedang berjuang melawan ini, salah satu keluhan-keluhan yang paling sering dialami, termasuk dengan orang-orang yang menderita COVID, adalah nyeri punggung bawah ini, ya. Nyeri punggung. Apa yang terjadi sebenarnya dengan nyeri punggung ini? Dan salah satu tanda long COVID. Artinya
Saya pernah dengar yang lalu di awal-awal ada sahabat-sahabat kita dari Setiabudi yang terdapat penyakit COVID tadi yang panjang sekali, baru dia negatif, bukan COVID-nya. Dan salah satu tanda daripada long COVID ini adalah nyeri punggung. Tapi kita tidak akan membahas tentang COVID-nya. Sekarang kita akan melihat bagaimana tentang nyeri punggung bawah ini sendiri. Dan saudara, Bapak Ibu sekalian, nyeri punggung bawah atau nyeri pinggang atau disebut dalam bahasa Inggrisnya low back pain. Ini merupakan keluhan kedua penyakit setelah sakit kepala yang ada di bidang neurologi. Dan insidensnya ini menyerang sampai kurang lebih 20% penduduk dari penduduk Indonesia. Misalnya penduduk Indonesia saja 250 juta, berarti 20%-nya kurang lebih ada sekitar 50 juta. Ya, 50 juta itu mempunyai keluhan nyeri punggung bawah. Dan 80% dari orang dewasa yang datang ke praktek dokter, walaupun dengan keluhan darah tinggi, keluhan dengan misalnya sakit perut dan lain sebagainya, mereka juga mengeluh adanya nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah. 80%, lumayan. Dan yang lebih lagi menjadi perhatian kita adalah ternyata 80-90% diagnosa pasti daripada nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah ini tidak ditemukan. Berbagai hal dilakukan, tidak ditemukan. Hanya 10-20% yang diagnosa pastinya, oh ini karena saraf kejepit, oh ini karena misalnya ada tumor, oh ini karena ada batu di ginjal dan sebagainya. Itu ditemukan, tapi 80-90% tidak diketahui. Dan dari 80-90% itu tidak diketahui, ternyata penyebab utamanya 97% adalah nyeri pinggang mekanik. Apa artinya? Nyeri pinggang mekanik mempunyai arti adalah karena postur tubuh kita, posisi tubuh kita, yang mungkin tidur yang agak keliru, duduk yang juga tidak pas, berdiri atau berjalan dengan kondisi postur yang tidak baik. Inilah yang menjadi penyebab nyeri punggung bawah atau nyeri pinggang, atau disebut dengan low back pain. Nah, mari kita lihat apa definisi nyeri itu. Menurut Badan Internasional, Asosiasi Internasional yang mempelajari tentang nyeri, ya, IASP, dia katakan bahwa nyeri adalah merupakan pengalaman sensorik, pengalaman yang kita bisa rasakan itu. Bahkan emosi yang ada di pikiran kita yang tidak menyenangkan kita gitu. Yang diakibatkan oleh karena memang adanya jaringan yang benar-benar rusak seperti kepotong, kejeduk, ada lecet dan sebagainya, atau berpotensi untuk rusak. Dia belum rusak jaringannya, misalnya kena panas, kita masih mampu tahan. Tapi ini bisa potensi rusak kalau dia kelamaan, bisa jadi luka bakar misalnya. Dan ini bisa menimbulkan pengalaman sensorik yang tidak baik, tidak menyenangkan bagi kita. Makanya kita kalau kena kulit kita kena air panas misalnya, kita langsung tarik. Karena itu bisa merusak tubuh kita dan tidak menyenangkan. Bahkan bukan cuma sensorik saja, tapi emosi kita. Kalau kita berpikir negatif, kita lagi kecewa sama seseorang, kita lagi marah, kita lagi kesel karena apa yang kita mau tidak tercapai. Itu bisa membuat nyeri juga bagi tubuh kita. Ada sakit kepala, sakit nyeri punggung bawah. Nah, nyeri punggung bawah sendiri atau faktor fisiologi nyeri itu ada 4 bagian. Nyeri yang pertama disebut dengan nyeri nociceptif atau nyeri peradangan yang disebut dengan inflamasi. Nyeri ini timbul, kalau Bapak Ibu bisa lihat dari panah yang saya tunjukkan ini, timbul akibat adanya suatu rangsangan mekanis. Artinya ada rangsangan yang kita berbenturan dengan sesuatu yang tajam, yang panas, yang dingin, yang kasar, yang halus, itu rangsangan mekanis terhadap nociceptor yang ada di kulit kita. Jadi kalau dia sudah terlalu panas, atau ada gesekan pakai sepatu yang terlalu sempit, jadi lecet, itu namanya nyeri peradangan, inflamasi. Ya, ada radang. Tanda-tanda radang adalah bengkak, nyeri, gangguan fungsi, warna merah di tempat bengkak tadi. Bahkan ada hal yang lain, panas. Kalau kita raba, panas di tempat itu. Nah, itu tanda-tanda nyeri nociceptif atau inflamasi. Nyeri yang kedua adalah nyeri neuropatik. Dan nyeri ini timbul karena adanya suatu gangguan yang utamanya pada sistem saraf. Contohnya,
Bapak Ibu bisa sentuh saja contohnya nervus ulnaris yang ada di siku kita ini. Kita ketukin, aduh kayak kestrom bukan? Itu namanya nyeri neuropatik. Nyeri yang timbul oleh karena adanya rangsangan mekanis yang utamanya pada saraf. Kalau tadi pada kulit ya kan, ini langsung pada saraf. Termasuk saraf yang terjepit di tulang belakang. Ya. Termasuk saraf yang terjepit di leher misalnya. Itu namanya nyeri neuropatik. Ada juga nyeri yang ketiga, namanya nyeri idiopatik. Nyeri di mana kelainan patologis, kita rasa nyeri di sini. Aduh, tapi patologisnya tidak ada. Tidak ada tanda-tanda radang, tidak ada bengkak, tapi nyeri. Dan ini nanti kita pelajari bahwa itu yang paling banyak dialami oleh manusia. Nyeri yang keempat, patofisiologi penyebab nyeri adalah psikologik. Ya, dari emosi psikis, pengalaman rasa khawatir, takut. Yang lalu orang banyak dengan bulan Juni, Juli, mendekati Agustus awal, orang ketakutan dengan COVID. Seringkali orang, aduh, dengan emosi yang labil, jadi marah-marah, akhirnya jari punggung bawah. Banyak yang mengeluh demikian. Kenapa? Karena psikologi. Ya. Emosi kita yang tidak terkontrol di otak tadi, makanya tadi nyeri adalah merupakan suatu rangsangan sensorik dan juga motorik dan juga emosi kita. Ya. Oke. Bagaimana kita bisa tahu ini ada nyeri punggung bawah? Punggung bawah itu berasal dari kalau kita pegang tulang belakang kita, dari tulang rusuk kita itu ada tulang rusuk paling bawah, lalu kita pegang sampai ke tulang duduk pantat kita, bokong kita itu sampai di daerah lipatannya. Kalau ada nyeri di daerah itu disebut dengan nyeri punggung bawah. Dan nyeri ini bisa menjalar tentunya kalau dia berhubungan dengan saraf. Walaupun masalahnya di punggung bawah, tapi nyerinya bisa terjadi sampai ke ujung jari kaki kita. Ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat otot rangka manusia, itu sangat teratur Tuhan buat. Rapi, kiri kanan sama. Dan tulang rangka ini, kalau kita lihat bentuk, itu dari leher dia ada lengkung ke depan. Kemudian di bagian tulang punggung atas dia lengkung ke belakang. Sampai di tulang punggung bagian bawah, lengkungnya ke depan. Di tulang ekor lengkung ke belakang. Kenapa Tuhan ciptakan ini begitu sempurnanya, ya, begitu indahnya? Karena ketika kita di dalam kandungan ibu kita, tulang belakang kita itu letternya letter C, bukan? Karena kita terkelipat dari leher sampai ke kaki, kita kelipat gini. Dari leher kita sampai ke tulang ekor kita itu letter C. Bagaimana letter C tadi ini bisa ada lengkung ke depan akhirnya? Ketika anak yang baru lahir itu, dia mulai belajar angkat kepala. Maka terbentuklah kurvatura yang ke depan. Melawan letter C tadi yang kurvaturanya ke belakang. Kemudian bagaimana? Dia punya kurvatura punggung bawah ini melengkung ke depan. Pada saat mana? Pada saat anak-anak kecil kita itu, bayi-bayi itu belajar duduk. Ada banyak anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, yang mengalami nyeri di tulang belakang termasuk punggung bawah ini ketika dalam masa pertumbuhannya adalah ketika dia masih bayi. Orang tuanya sangat-sangat protect banget. Anak itu tidak boleh jaga kepala yang dijaga jangan sampai jatuh. Dan inilah yang menyebabkan tulang belakang itu tidak mempunyai kurvatura ke depan. Dia lurus atau dia tetap letter C ke belakang. Akhirnya anak itu susah bicara, gangguan bicara, dan gangguan menelan makanan. Ada banyak anak-anak yang datang ke kami, ke tumbuh kembang anak, yang dikonsulkan ke rehab misalnya, karena gangguan bicara. Kenapa? Karena tulang lehernya tidak mempunyai lengkung ke depan. Oleh sebab apa? Karena gangguan pola asuh. Orang tua tidak membuat anak itu terlatih untuk mengangkat kepalanya sendiri. Dia takut nanti patah kalau anak kepalanya jatuh, ya. Lalu kalau akibatnya kalau misalnya tulang punggung bawah tidak melengkung ke depan, apa yang terjadi? Biasanya anak-anak itu susah jalan. Ada gangguan motorik. Nanti udah 1 tahun lebih, 2 tahun, jalannya masih susah. Dan akhirnya nanti jalan 3-4 tahun ke atas. Itu lambat sekali pertumbuhan motoriknya. Kenapa? Karena gangguan pola asuh. Orang tua selalu gendong. Nggak mau dilepas. Dan banyaklah karena gangguan pola asuh orang tua. Yang karena kurang pengertian mereka. Maka anak-anak kita memiliki gangguan bicara, gangguan menelan, dan gangguan
transfer atau mobilisasi. Nah, kalau kita lihat tulang belakang kita itu ada gambaran tulang, korpus tulang, dan ada bantalan-bantalannya. Dan di antara tulang-tulang belakang dengan tulang yang lainnya, keluarlah jaringan saraf. Dan jaringan saraf ini bisa tertekan, terjepit, bila mana tulang ini remuk ke belakang atau bantalan ini keluar ke belakang. Dan tadi kita katakan bahwa dari rusuk akhir sampai tulang panggul ini adalah lumbal, tulang lumbal, sampai ke tulang pangkal, tulang duduk kita. Itulah kalau ada kejadian nyeri di tempat ini, itulah yang disebut dengan nyeri punggung bawah. Bapak Ibu sekalian, tulang-tulang kita itu tidak dapat bergerak sendiri, bukan? Kecuali tulang ini bisa bergerak kalau ada otot yang menempel di tulang tersebut menggerakkannya. Ya. Kalau kita lihat ini gambaran tengkorak yang berjalan. Ya. Tengkorak ini bisa berjalan oleh karena ada tendon ligamentum yang mengikat antara tulang dengan tulang dan tendon yang menarik. Dan tendon ini berhubungan dengan otot-otot. Dan tubuh kita bergerak itu dalam keadaan titik-titik yang seimbang. Tidak ada gerakan kaki pada waktu kita berjalan hanya kaki. Itu akan bergerak sampai ke badan, ke tangan, dan ke kepala. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, jika ada satu jaringan atau organ tubuhmu yang sakit, maka seluruh tubuhmu juga sakit. Saya pernah punya pasien yang selalu migrain, kepalanya sebelah kiri terus, ya, selalu migrain. Kenapa? Oleh karena ternyata dia sudah 3 tahun minum obat migrain, obat-obat sakit kepala, tidak sembuh-sembuh. Ternyata selama 3 tahun itu dia memiliki masalah di geraknya, fungsi jalannya. Kenapa? Karena kuku kakinya itu tumbuh dan menembusi otot-otot yang ada di jari kakinya. Sehingga tiap kali dia berjalan dalam keadaan yang tidak seimbang. Dan ketika dia tidak seimbang, dia badannya terus miring ke dalam satu sisi. Akhirnya dalam 3 tahun ada ketidakseimbangan postural membuat akhirnya migrain. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dia minum obat selama 3 tahun tidak sembuh-sembuh. Bahkan efek gangguan kepada organ tubuh yang lain. Tapi ketika dia diperbaiki kuku kakinya, kami cabut lalu akhirnya dirawat, migrainnya hilang. Ketika dia berjalan sudah normal kembali. Saudara-saudara, aktivitas atau fungsi tubuh kita itu kita bisa nilai melalui kerja daripada otot-otot yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat ini gambaran laki-laki dan perempuan, otot-otot kita itu sangat seimbang kiri dan kanan, muka belakang, atas bawah, lapisan luar, berlapis-lapis dan sampai ke lapisan dalam. Kalau kita lihat jaringan otot itu memiliki alur-alur serabut yang tersendiri. Jadi tidak sembarangan diurut, tidak sembarangan dipijit seseorang. Karena kalau mau pijit yang membenarkan itu otot-otot harus mengikuti arah serabutnya. Kayak rambut, ada akar, ada ujung rambut. Kita harus pergi di mana akar otot ini dan di mana ujungnya. Sehingga kita bisa melihat fungsi daripada tubuh itu sendiri. Ada bagian depan, bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Dan saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, bila mana ada hal yang terjadi pada otot-otot tadi, ya, otot-otot ini gampang terpelintir. Orang bilang gampang kesleo, ya, gampang kesleo. Sehingga kalau dia kesleo, itu namanya nyeri pinggang mekanik, yang kita sebut dengan strain. Tapi kalau kesleonya jadi besar sekali, sehingga jaringan pengikat daripada ligamentum tadi itu kendor, maka itu disebut dengan sprain. Dan biasanya ini tidak menimbulkan gejala-gejala inflamasi atau peradangan tadi. Dan kalau dilihat ini normal saja. Nah, saudara-saudara, itu yang dikatakan. Ketika hal-hal itu terjadi, maka orang akan bilang, oh saya kenapa nyeri ya? Ternyata ada mengalami kesleo istilahnya. Salah ambil barang ke belakang, kita bawa mobil misalnya, mau ambil barang ke belakang, ketarik berlebihan. Kita mau putar stretching berlebihan, angkat tangan, aduh kelebihan. Semua strain atau sprain ini terjadi karena tarikan otot, tarikan tendon yang berlebihan. Ya kan? Kita pengen duduk-duduk saja sambil kerja, mau ambil air minum. Wah, mesti tahu. Mestinya kan kita berdiri kan, berdiri baru ambil. Tapi kita enggak, karena sudah kebiasaan duduk enak lama, mau lakukan sesuatu semua sambil duduk saja. Tapi kita mau ambil meraih sesuatu dengan tenaga yang lebih panjang. Ini memudahkan sekali masalah terjadi nyeri punggung bawah karena mekanik tadi. 70% penyebabnya karena gangguan mekanik.
Ya, saudaraku, kalau kita lihat posisi tubuh kita berdiri, ya. Kalau kita badan miring saja berdiri begini, ya. Kaki kita lurus, satu kaki itu bengkok. Ini sampai di bahu kita bengkok. Panggul kita akan naik ke sebelah, bahu kita akan turun sebelah. Dan ini kalau terjadi berjam-jam, bahkan berulang-ulang kali kita buat, maka ini akan membuat ada namanya tubuh kita mengalami skoliosis fungsional. Ini functional scoliosis. Posisi tubuh kita itu akan mempengaruhi postur kita yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan gangguan nyeri, khususnya di nyeri punggung bawah. Dan untuk memperbaikinya, dia perlukan penguatan kembali otot-otot yang lemah, kelenturan bagi otot-otot yang sudah memendek, stabilisasi bagi otot-otot yang bekerja fungsi kiri dan kanannya, muka, belakang, atas, dan bawah, dan endurance, ketahanan otot-otot tersebut untuk melakukan fungsinya menahan tubuh kita. Banyak orang cepat capek, baru duduk bertahan sedikit, mungkin tegap sekarang ya, lalu lama-lama dia bungkuk lagi. Itu artinya ketahanan ototnya tidak baik. Posisi tubuh kita juga, ya, seringkali kita lihat ini ya, membungkuk ke bawah, tarik badan ke belakang, maka panggul kita itu bergerak, naik ke atas, pergi ke depan. Dan ini kalau tidak seimbang akan menyebabkan nyeri punggung bawah. Begitu juga dengan orang seperti main golf, ya, dia terputar. Ini ligamentum yang mengikat di daerah panggul kita, di daerah kemaluan kita itu akan tertarik. Satu memendek, satu memanjang dengan gerakan-gerakan memutar. Kalau ini berlebihan, maka otot yang memendek ini harus kita tarik, stretching, dan otot yang memanjang harus dikasih kuat kembali. Ya, contoh seperti ini. Ketika orang main golf, dia berputar, lihat ini panggul kita. Tadinya dia ke depan, dia berputar gini, dia berputar ke belakang, sampai akhirnya dia bisa berputar sampai sangat cukup luas. Dan ini kalau berlebihan tarikan-tarikannya, maka saudara bisa lihat otot-otot kita itu akan mengalami tarikan yang satu memendek, yang satu memanjang. Oke, kalau kita lihat tulang belakang kita, kalau kita yang memutar, maka bantalan-bantalan yang terdiri dari seperti jerami-jerami yang tadi akan ada menonjol keluar. Dan bayangkan kalau dia robek atau ada di luar sini ada jaringan saraf yang ada ketekan oleh bantalan ini, maka akan timbul nyeri secara neuropatik. Bantalan kita tadi ini yang ada bisa bergerak seperti ini, sebenarnya intinya berisi 77% air. Sedangkan bagian luarnya 70% air. Sedangkan tulang rawan yang berada di antara bantalan dan tulang utuh ini, tulang rawan itu sendiri pun terdiri dari 55% air. Makanya kalau kita kurang minum, seringkali rasa sakit pinggang. Banyak orang berpikir itu sakit ginjal. Bukan. Ginjal itu akan kerusakannya terakhir. Tapi ketika kita kurang minum, maka yang akan menjadi dehidrasi adalah bantalan-bantalan di antara ruas-ruas tulang belakang kita. Dan itulah yang menyebabkan kita bisa nyeri. Dan nyeri ini yang idiopatik tadi saya katakan, yang non-spesifik, yang tidak menjalar. Ya. Awalnya tidak ada gejala, tidak ada tanda-tanda neurologisnya tadi. Tetapi dia bisa menimbulkan nyeri karena overstretch. Yang tadi saya katakan, karena ada keseleo pada otot yang namanya strain dan pada ligamentum yang namanya sprain. Ya. Atau tarikan-tarikan. Atau juga karena kita kurang pemanasan otot-otot kita. Karena kita sering mengangkat beban berat yang berulang-ulang kali. Postur tubuh kita, perut yang membesar. Postur tubuh yang buruk, membungkuk. Melakukan aktivitas yang berulang-ulang. Kurang gerak badan atau merokok. Semua ini atau meminum alkohol. Semua ini mempunyai efek terhadap nyeri punggung bawah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Normalnya kita ini aksis daripada tulang belakang ke tulang ekor adalah 30 derajat. Tapi ketika dia membesar, seperti perut kita membesar, atau bokong kita jadi melebar ke belakang, orang pikir itu akan jadi melebar ke belakang, wah mantap sekali postur tubuhnya. Tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Saya memiliki banyak orang yang merasa bangga dengan dia punya bokong yang besar ke belakang. Ternyata memiliki nyeri punggung bawah yang hebat. Banyak orang merasa bangga dengan perutnya yang besar. Saya ini orang yang makmur, menandakan perut saya besar. Ternyata dia memiliki nyeri punggung bawah. Ya. Itu tidak menunjukkan angka itu menunjukkan kemakmuran, malah penderitaan. Ya sama seperti ini. Makin besar perut abdomennya, makin banyak kekakuan. Makin membungkuk, makin nyeri punggung bawah makin terjadi. Ya,
postur tubuh yang jelek, ya, seperti gambar yang ini. Apakah kita cenderung jatuh ke belakang, bokong kita tadi saya katakan cenderung ke belakang, membungkuk, kepala leher ke depan. Yang paling tepat Bapak Ibu sekalian bisa lihat, antara leher, kita punya tonjolan tulang yang ada di bahu kita, di pinggang kita, bahkan sampai ke mata kaki bagian luar. Ketika dia lurus, itu menunjukkan kita memiliki postur yang baik. Ya, bagi wanita juga, cara menggendong anak, cara membawa tas, cara berdiri, cara berjalan, semua. Ini banyak wanita dengan kaki hak yang tinggi-tinggi, membuat lihat lengkungnya tidak seimbang. Dan banyak orang yang bekerja di tempat yang mengutamakan dengan kaki hak yang sampai 15 cm. Seringkali saya harus buat surat pernyataan untuk pimpinannya, tolong bagi karyawan ini jangan pakai sepatu terlalu tinggi. Karena inilah yang menyebabkan dia terus dirujuk kepada kami di rumah sakit oleh karena nyeri punggung bawah. Posisi duduk yang salah. Waktu kita kerja, sekarang banyak orang kerja work from home. Posisi salah, banyak menggunakan komputer. Semua dengan posisi yang salah. Anak-anak dengan gadget mereka sambil nonton. Lihat, semua postur tubuh yang salah. Dan ini menyebabkan, lihat ini, anak kecil ini. Letter tulang belakangnya letter C. Ini akan, dalam pertumbuhan ini akan banyak mengeluh dengan nyeri punggung bawahnya. Ini bagaimana postur-postur yang salah dan postur yang benar ketika kita sedang menggunakan laptop. Berdiri, duduk. Yang tadi berdiri sama, duduk pun sama. Dari telinga ke bahu sampai ke tulang. Ada tulang kalau kita raba dari samping. Ada tulang yang menonjol di kita punya panggul ini. Tarik garis lurus ke atas. Kalau dia lurus sejajar dengan telinga, liang telinga kita dalam posisi yang benar. Bapak Ibu sekalian, bila mana kita punya postur tubuh yang salah, ya, baik kepala ke depan, bahu ke belakang, ya, kemudian tulang tonjolan ini ke belakang, perut kita ke depan, kita punya bokong ini ke belakang, ini kita punya hip joint ke depan. Semua ini bisa mempengaruhi semua gejala-gejala selain nyeri punggung bawah, bisa menyebabkan sakit kepala, migrain, nyeri leher, nyeri di daerah semua persendian kita, rasa kebas pada tangan, rasa kecekik pada dada kita, susah bernapas, nyeri punggung bawah, rasa kebas pada kedua kaki, rasa keras pada otot-otot perut, dan pada sendi-sendi rasa kaku. Sampai pada kaki ada nyeri. Karena apa? Karena gangguan postur tubuh kita yang salah tadi. Dan klasifikasi ini ada cukup banyak. Pinggang ada saraf terlibat yang non-radikuler. Kita sudah pelajari tadi bahwa 97% karena mekanik. Dan dari 97% itu 70%-nya karena tadi ketarikan otot atau ligamentum yang berlebihan, yang kita sebut strain dan sprain. Bahkan faktor penuaan, faktor keropos tulang, faktor tulangnya bergeser, dan faktor-faktor kongenital seperti tulang belakang bengkok yang tadi. Itu bila mana saraf tidak terlibat. Sekarang saraf yang tidak terlibat tapi bukan karena mekanik. Itu cuma 1% Bapak Ibu sekalian. Apakah karena kanker atau tumor, atau karena infeksi tulang seperti TBC, atau penyakit-penyakit autoimun yang lainnya, ya, dan penyakit-penyakit kelainan kromosom. Tapi itu tidak melibatkan saraf. Tapi sekarang bila mana saraf yang terlibat, itu karena orang seringkali bilang terjepit saraf. Herniasi nucleus pulposus. Apakah ada sindroma equina yang dia rasa nyeri tapi juga kencingnya bingung dia. Kadang-kala rasa batuk sedikit, pipis keluar, ya. Baru ngedar sedikit pipis keluar. Dulu bisa ketahan, sekarang nggak bisa ketahan. Ada orang maaf saja, dia buang angin, mau flatus atau kentut. Sudah keluar kotorannya. Ya, saya punya pasien ada beberapa demikian. Itu bagi saya langsung saya sembuhkan. Itu ada penjepitan saraf yang disebut dengan sindroma cauda equina. Ada fraktur kompresi, korpus tulangnya remuk ke dalam. Sehingga bantalan yang di belakang saraf-saraf yang keluar dari otak terjepit, yang disebut dengan spinal stenosis. Bahkan ada tumor yang ada di saraf-saraf tulang belakang kita sendiri. Dan kita lihat ini, normalnya kita punya diskus bantalan ini seperti ini. Tapi kalau dia sudah degenerasi, karena dehidrasi, kurang minum, dia akan seperti begini. Kalau dia keluar bantalannya, kalau dia keluar lebih jauh lagi bantalannya, kalau dia menipis, ya tadi, oleh karena tua dan kekurangan cairan. Atau lihat, degeneratif, ada pengapuran-pengapuran. Tulang-tulang kita sudah mulai timbul tulang-tulang yang baru. Oleh kenapa? Oleh karena bantalannya semakin menipis. Dan kalau kita lihat,
inilah bantalan yang keluar. Ketika ketekan di sini sarafnya, nyerinya sampai ke jari-jari kaki kita sendiri. Ya, nyerinya menjalar. Di masalah kejepit di atas, di punggung bawah, tapi bisa nyeri sampai ke ankle kita, sampai ke mata kaki kita, bahkan ke jari-jari kaki kita. Ini yang saya bilang tadi, sindroma cauda equina ya. Salah satu adalah bisa mempengaruhi kita punya pup, mempengaruhi kita punya pipis, ya, dan juga pengaruh yang lain di tulang belakang kita. Dan hal yang lain adalah organ-organ yang ada di dalam, ada yang ada di prostat kita bagi laki-laki, bagi perempuan yang ada di kandungannya, ada di ginjal ada batu, itu bisa juga menyebabkan nyeri punggung bawah. Tapi itu hanya, kalau tadi kan 97%, 2% karena visceral, 1% oleh karena tadi masalah seperti kejepit saraf. Dan bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bila mana ada tanda-tanda nyeri punggung bawah dengan kelemahan tungkai, nyeri punggung bawah dengan rasa hilang sensasi, seperti hilang rasa di kaki kita, gangguan buang air kecil air besar, penyerinya muncul oleh karena kita terjatuh misalnya, atau tertabrak, ada benjolan di perut yang berdenyut, ya. Kemudian ada tanda-tanda gangguan perdarahan di kaki kita, seperti bengkak dan kehitaman, gangguan kekebalan tubuh, ada ras kemerahan di tubuh kita, penggunaan obat-obatan suntikan seperti narkoba, ada infeksi tulang belakang seperti penyakit TB tulang, riwayat penyakit kanker, atau nyeri di malam hari saat istirahat, serta kita memiliki panas, keringat malam, dan berat badan kita menurun. Kalau bila ada tanda-tanda ini, itu disebut dengan red flag, tanda-tanda bendera merah, kita segera datang memeriksakan diri ke dokter. Bagaimana cara penanganannya? Tanpa operasi, istirahat saja kalau dia sprain dan strain, lalu terapi fisik, latihan kelenturan, peregangan, penguatan, stabilisasi perut dan tungkai, bisa dilakukan masase, ya, dan latihan-latihan yang lain. Dan kita pada malam hari ini belajar ada berdiri posisi yang benar dan posisi yang salah. Biarlah kita terus melihat dari gambar ini, bagaimana posisi benar. Kalau kita di tembok dari kepala sampai ke kaki ini merupakan satu kesejajaran. Ya, kita sikat gigi, kita duduk, kita tidur. Ya, posisi-posisi yang benar, bawa mobil, memasukkan barang ke dalam bagasi mobil, duduk, belajar. Ada posisi yang benar dan posisi yang salah. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kita mengangkat barang. Mengapa harus dengan menjongkok lebih dahulu. Bapak Ibu bisa lihat kalau dia bungkuk kayak gini, itu bisa robek di ligamentum atau tendon yang ada di tulang belakangnya. Angkat barang terlalu jauh, itu salah. Karena barang-barang itu harus dekat dengan tubuh kita. Angkat barang di punggung atas, dia harus sedikit menekuk pada daerah inguinalnya. Tapi kalau dia tegak begini, tegang sekali, bahkan sampai kaki bisa mengalami masalah saraf terjepit. Biarlah Bapak Ibu sekalian kita mencegah sebelum kita menjadi tua dengan pola hidup sehat. Ya, bisa melihat dua wanita pelari ini, sedangkan dua wanita yang sudah tua sana berjalan hati-hati sekali, berpegangan tangan karena sensorik mereka sudah terganggu. Biarlah gaya hidup sehat kita yang merupakan 10 hukum kesehatan, yaitu hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energi berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan Tuhan yang terutama boleh menolong kita akan kita boleh mengontrol postur tubuh kita jadi baik karena ada pengendalian diri di sana. Tuhan memberkati kita dengan pengalaman hidup sehat karena itu adalah pilihan kita semuanya. Amin. Amin. Baik, mungkin buat Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang punya pertanyaan, boleh silakan ditanyakan langsung ke Dr. Alvin. Dokter, ini udah ada satu pertanyaan anonim. Pertanyaannya seperti ini. Selamat malam dokter, mau nanya, jika tulang punggung bagian atas, kanan dan kiri berbeda, tidak rata, terlihat bengkak sebelah, bagaimana cara mengobatinya ya dok? Oke. Bagian atas tulang punggung ada benjolannya mungkin terlihat berbeda kalau posisi apa? Tegak ini bahunya turun sebelah, atau dia bungkuk, punggungnya yang atas yang tidak sama tinggi dari belakang. Ini agak sedikit berbeda. Nah, ya kan? Kalau kita lihat satu-satu sejarah ya.
Kalau dia miring sebelah begini ya mungkin karena masalah otot kita perbaiki. Tapi kalau dia bungkuk dan ada punuknya sebelah lebih tinggi itu mungkin skoliosis. Kalau skoliosis berarti kita lihat apakah karena skoliosisnya karena keturunan yang kakek, nenek, opung semuanya pada bengkok-bengkok tulangnya, itu bisa diturunkan kepada cucunya mungkin misalnya, ya kan? Atau karena kebiasaan, misalnya sekarang anak-anak sekarang kalau baca buku atau apa bikin pakai komputer, kerjain tugas semua di tempat tidur. Karena semua enak di tempat tidur, semua bangun tidur ada di samping tempat tidur, jadi sambil duduk, sambil bengkok, sambil begini, kadang hampir tidur, hampir pakai bantal sebagian, baca-baca sebagian, itu gampang miring-miring. Zaman dulu jarang sekali diagnosa skoliosis. Zaman sekarang hampir banyak saya dapati banyak orang dengan tulang belakangnya bengkok. Dan bagaimana cara penanganannya? Kita harus tahu dulu bengkok tulang dadanya kemana? Ke kanan, ke kiri, ke belakang atau ke depan. Kalau ke belakang namanya kifosis, ke depan namanya lordosis. Kalau ke kanan, ke kiri namanya skoliosis. Tergantung bengkoknya kemana, sehingga kita bisa mengatasinya tergantung bengkoknya ke arah mana untuk bisa diperbaiki. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Mungkin ada yang lain mau bertanya, Bapak Ibu? Boleh, Ciris. Ya, silakan, Om. Selamat malam, dokter. Kemarin beberapa hari yang lalu saya dikasih kolang-kaling katanya untuk apa namanya? Ada hubungan dengan ini enggak, Dok? Dengan apa namanya? Persendian yang tadi yang disebutkan dokter, kayak ada memberikan kayak kolagen ya. Oke, baik. Kolang-kaling yang dimakan itu adalah bahan-bahan yang kadang-kadang orang bilang ada mengandung kondroitin dan sebagainya kan. Kalau kita makan sesuatu itu kan dia makan belum langsung dalam bentuk itu. Tubuh sendiri akan mengurai kan, ya Pak Siburian ya. Di asam lambung dia akan mengurai, saat-saatnya diambil. Untuk membentuk dia punya kondroitin yang ada di sumsum tulang kita dan semua itu tubuh yang akan membentuk keseimbangannya. Ya kan? Ada kebutuhan sana dia akan bentuk, diambil kerjanya, yang kurang sana biasanya kalau ada yang kurang di dropping ke sana, kalsium kurang di dropping ke situ, ada yang lemah di dropping ke sana. Itu tubuh yang mengaturnya. Dan bukan karena kolang-kalingnya sebenarnya. Dan kita sudah lihat tadi bahwa bantalan itu lebih banyak bukan kolang-kalingnya, bukan kondroitinnya, tapi dia air. Jadi harus banyak minum sebenarnya, ya. Kami punya banyak obat-obat, contohnya obat-obat kondroitin yang ada, yang banyak sekali, yang banyak mereknya yang terjual di mana-mana. Hasil penelitian mengatakan orang pakai obat itu dan tidak pakai obat itu, efeknya tidak terlalu berbeda, tidak jelas. Yang jelas berbeda adalah kalau kita kurang minum dan cukup minum. Orang yang kurang minum itu gampang sekali sendi-sendinya sakit. Percaya deh, ya. Kalau kurang minum, apalagi kita kalau kerja di AC, malas minumnya jarang-jarang, duduknya terlalu lama, itu jadi punggung bawah banyak banget terjadi, Pak Siburian. Jadi lebih baik makan biasa saja kolang-kalingnya, ya. Sama ibu juga boleh makan sama-sama. Kemudian lebih banyak minum. Ya, ibu sudah ketawa dari belakang sana. Ya, Bapak kolang-kalingnya dibagi-bagi. Oke, sorry, Pak. Silakan. Ya, makasih dokter. Oke. Baik, ini udah ada yang raise hand. Pak Harmono, silakan Pak Harmono. Baik, selamat malam dokter. Selamat malam Pak Harmono. Salam, terima kasih dokter untuk malam ini. Terima kasih juga waktu itu saya pernah mengalami juga ANP ya dok ya. Mungkin karena susah jalan kakinya juga kena. Dan puji Tuhan cuma sekali dokter tangani dan puji Tuhan akhirnya dapat kembali normal. Cuma pertanyaan saya gini dok, apakah boleh sih kadang-kadang punggung itu, kita punya punggung suka dibunyikan dok kalau dipijit itu, krak 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 gitu, hampir mungkin ya sebulan sekali atau gitu. Apakah itu ada efeknya nantinya dok untuk kedepannya gitu, untuk punggung yang sering kita bunyikan? Karena kalau memang sudah dibunyikan begitu enak. Terus terang aja saya nggak kena, jarang sakit pinggang dok sebenarnya. Saya waktu itu kena karena waktu itu main badminton mengambil terlalu ekstrim sehingga kejepit saraf. Itu aja. Waktu itu. Terima kasih dok, itu pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Harmono. Tulang belakang kita itu digerakkan namanya oleh otot-otot kecil yang disebut dengan multifidus. Ya.
Kalau kita lihat ruas tulang belakang itu diikat dari satu ruas ke ruas yang lain, namanya otot multifidus. Dan dia bisa menggerakkan tulang belakang itu miring ke kanan sedikit, miring ke kiri sedikit, atau memutar sedikit, memutar begini, atau ke depan atau ke belakang. Ya, itu khususnya untuk gerakan ke kiri kanan dan memutar kiri kanan ditangani oleh otot multifidus. Nah, kalau kita kaku, ya sesuatu yang kaku lalu kita tekan seringkali bunyi, ya kan? Kalau bunyinya karena kekakuan masih normal. Tapi seringkali ada orang yang membunyikan dia punya sendi. Dia diam-diam sendinya lalu ya kan? Bagaimana kita membedakan antara chiropraktik dengan tindakan manipulatif rehab medik? Manipulatif rehab medik juga ada bunyi truk. Ya, saya pernah tarik paru mono bunyinya truk. Tindakan manipulatif rehab medik itu terjadi oleh karena penarikan daripada otot yang sudah memendek atau penarikan tendon yang sudah memendek. Kenapa? Oleh karena spasme yang berlebihan. Karena narik terus ya, narik terus ke sini terus ya kan. Orang yang selalu apa namanya, orang yang banyak orang yang begini Bapak Ibu sekalian. Ini akan berhubungan dengan karakter sebenarnya ya. Ketika kita selalu ambil segala sesuatu diri kita sendiri. Contohnya ya, ada orang lain punya barang, saya ambil. Jadi saya ambil untuk saya sendiri. Ya, saya makan untuk saya sendiri. Karena kebanyakan untuk saya sendiri. Makanya otot yang paling besar adalah kalau saya bandingkan kan tangan saya ini ada otot bicep, ada otot tricep. Kenapa otot bicepsnya lebih besar dibandingkan otot tricep? Padahal bicep itu ada 2, B itu 2, tri itu 3. Tapi kenapa bicepsnya lebih besar? Karena pekerjaan kita hari-hari seringkali untuk diri kita sendiri kan, mencatat tangan kita bengkok, makan tangan kita bengkok ke dalam, ya. Tidur kita pelukan bengkok, peluk istri bengkok, ya. Semuanya tangan kita bengkok-bengkok begini. Semuanya untuk diri kita sendiri. Itu kebanyakan, maka otot-otot kita ini akan jadi lebih tidak seimbang antara depan dan belakang contohnya, ya. Itu salah contoh-contoh gampang. Sehingga tidak heran banyak orang yang ketika mengalami stroke, ketika otaknya tidak bisa kontrol lagi ototnya, maka stroke-nya itu akan jadi bengkok tangan kita begini. Kan orang yang stroke itu biasanya tangannya bengkoknya ke dalam, terputar begini. Ya kan? Karena kita pola makan kan seringkali begini. Bengkok begini. Tetapi kalau kita sering menolong orang lain, sering memberi, tangan kita selalu terbuka, ya kan? Ambil kita punya uang dari dompet, tolong orang lain. Kan kebuka ini Pak Harmono kan? Ya kan? Ambil begini, tolong orang lain. Maka tangan kita terlatih untuk terbuka lebar-lebar. Ini termasuk salah satu latihan otot-otot kita. Ketika kita banyak memberi, banyak melayani, banyak menolong orang lain, tangan kita akan terbuka lebar. Sehingga tricep kita itu secara fungsional akan terlatih. Dan ini akan mengurangi, karena kalau mengurangi ketidakseimbangan. Karena kalau tadi kita banyak memberi, otot bicepsnya lebih banyak ke dalam, tricepsnya lebih banyak ketarik, maka ini spasme di bicep. Nah, sekarang pertanyaannya, perbedaan antara chiropraktik dan praktek yang kami lakukan contohnya ya, namanya manipulatif rehabilitasi medik adalah ketika kita tarik yang memendek ini sampai panjang, dia akan bunyi tek. Bunyinya akan terakhir. Tapi kalau chiropraktik bunyinya di awal. Diadu sendinya. Pegang kepalanya Pak Harmono terus. Nah, itu sendinya diputar. Ini sangat berbahaya. Kalau ada misalnya ada pembuluh darah yang mau ruptur sana, ada penyumbatan atau ada tumor dan lain sebagainya, bisa berbahaya. Saudara pernah dengar ada kematian oleh karena chiropraktik diputar lehernya mati? Ada. Ada 5 pasien kami yang dari chiropraktik datang kemana akhirnya lumpuh. Karena habis diputar-putar krek-krek Pak Harmono. Jadi tergantung krek-kreknya itu bagaimana. Tergantung krek-kreknya sendinya atau ototnya yang ditarik. Yang satu bisa bunyi tek tapi bunyinya terakhir, yang satu bunyi di awal. Tidak boleh kalau bunyinya di awal. Itu akan merusak sendi kita. Kayak sama di jari tangan. Ya. Contohnya biasa kita sering kali beri jari tangan. Ya kan? Ini bisa bunyi. Tarik juga bisa bunyi. Tek, tek, ya kan? Kalau kita begini kita adu. Bunyinya diadu. Tapi kalau ini bunyinya ditarik.
stretching. Lebih baik ditarik saja dia bunyi. Jangan diadu. Karena saya katakan, semua yang mendekatkan jari kita dekat ke badan kita diadu, itu akan membuat rusak sendi. Lebih baik kita tarik, terbuka, menolong orang lain, tangan kita terbuka lebar, itu membuat kita lebih baik. Itulah perbedaan di antara rehab medik yang kami praktekkan dengan hal yang lain, yang bukan rehab medik. Oke, terima kasih Pak Harmono. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Harmono. Mungkin sampai situ aja tanya jawabnya. Mungkin Bapak Ibu yang punya banyak pertanyaan lagi, next-nya mungkin di KKR bisa diundang lagi ya, Pak Siurian. Om Siurian. Oke, terima kasih Dr. Alvin. Sebelumnya kami akan dari Jemaat Setiabudi akan memberikan sertifikat kepada Dr. Alvin yang akan diwakilkan oleh Bapak Ketua Perlin Siombi. Baik, shalom Pak Dokter. Shalom Pak Siombing. Mewakili Jemaat Setiabudi, kami ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk waktu yang dokter berikan kepada kami, memberikan pelajaran yang cukup baik pada malam hari ini. Berikut ini sertifikat yang bisa kami berikan sebagai ucapan terima kasih diberikan kepada Dr. Alvin Rantung. Maaf, enggak dicantumkan spesialisnya, mungkin mereka enggak tahu. Karena agak unik ya, mungkin nanti panitia boleh dilengkapin spesialisnya. Karena mendapatkan itu enggak mudah ya. Dan saya sendiri pasien dari Dr. Alvin, walaupun enggak tuntas waktu itu. Mungkin kalau dilihat mungkin saya punya postur ini yang nggak lurus. Saya kalau rapat sama Dr. Alvin sering lihat saya nggak lurus ya, memang nggak lurus saya punya postur ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih Pak Direktur untuk waktunya, sukses untuk pelayanan di Rumah Sakit Advent. Saya juga kaget nih, kok bisa Pak Siburian bisa membujuk Dr. Alvin berbicara malam ini, luar biasa ya. Karena sehari-hari saya tahu kesibukan beliau yang cukup luar biasa. Jadi terima kasih Dr. Alvin, salam buat Dr. Grace dan seluruh pelayanan di Rumah Sakit Advent. Harga yang setinggi-tingginya tidak bisa kami berikan, tetapi doa kami panjatkan untuk Dr. Alvin dan keluarga. Begitu juga dengan Rumah Sakit Advent yang dipimpin oleh Dr. Alvin. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Baik, kita akan menuju ke acara utama kita pada hari ini. Sebelumnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu tema yang akan di-share oleh operator.
Baik, mari kita bertenang diri dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih yang dari surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah di malam hari ini. Kami akan berbicara melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan urapi hati kami, urapi telinga kami, agar di mana firman-Mu dapat kami dengar dengan baik dan dapat kami tanamkan di dalam hati kami. Bertumbuh jadi berkat bagi Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam sekian berdoa. Amin. Ya, Salam. Selamat malam Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan kita bisa bertemu pada malam hari ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Alvin Rantung yang telah mengawali seri pelajaran kita pada malam ini. Semoga pelajaran yang sudah disampaikan oleh dokter dapat menjadi satu perhatian bagi kita supaya kita paham, menjaga sikap tubuh kita supaya kita jangan mengalami sakit. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak El Siburian yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk berbicara, karena kalimat SMS dari Bapak Siburian kepada saya cukup unik. Selamat pagi Tul, tulang dapat berkat di minggu sembahyang, mendapat firman Tuhan, membagikan firman Tuhan. Kira-kira di hari apa yang tersedia? Hari Selasa, hari Rabu, ada tinggal 2 pilihan. Hari apa tuh? Saya mau jawab tidak bisa. Sepertinya tidak ada lagi yang lain, karena berkat ini khusus buat tulang. Mau tidak mau saya terpaksa terima. Terima kasih kepada Pak Siburian. Baik saudaraku, seri pelajaran kita pada malam hari ini yang berjudul tentang kesabaran. Setelah saya pelajari pelajaran ini, bertolak belakang dengan sifat saya yang sebenarnya. 180 derajat. Sehingga membuat saya untuk belajar lebih sabar. Ayat penuntun di 1 Tawarid 17 ayat 27 mengatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudaraku, kiranya sejak awal penciptaan, manusia diciptakan untuk hidup sendiri. Tetapi untuk hidup sendiri, tetapi untuk hidup bersosial. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Allah memberikan kemampuan bagi manusia untuk hidup
bersosialisasi, berinteraksi, bukan makhluk individual. Artinya Tuhan menciptakan manusia itu apa? Bukan untuk sendiri hidup di dunia ini, tapi untuk apa? Berpasang-pasangan, untuk bersosialisasi, untuk saling berbagi. Itu tujuan Tuhan menciptakan manusia. Mempertahankan kebersamaan satu rumah tangga adalah sesuatu yang sangat penting, sebab berkat kebersamaan tidak bisa diperoleh hanya seorang diri. Betul. Karena bila mana kita melakukan sesuatu pekerjaan sendiri, rasanya hasilnya tidak akan maksimal. Jadi selalu kita butuh orang lain untuk memaksimalkan hasil yang lebih baik. Kebersamaan keluarga bukan penyeragaman, tetapi keanekaragaman yang dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga menghasilkan keharmonisan dalam pekerjaannya. Membangun kebersamaan keluarga harus dimulai dari kebersamaan spirit, kasih, seperti kasih Kristus, satu jiwa, seperti motivasi yang murni, dan kesamaan dalam tujuannya, yaitu membangun kerajaannya. Rahasia membahagiakan dalam keluarga adalah kebersamaan. Oleh sebab itu, kita perlu mengatur prioritas kesibukan kita. Pentingnya kebersamaan keluarga, sebab keluarga adalah segalanya. Benjamin Franklin memberikan pernyataan, mereka yang menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kehidupan, karena waktu adalah bahan baku dari kehidupan. Sebuah studi University of Michigan menunjukkan bahwa anak-anak semakin kurang terhubung dengan orang tua, bahkan dengan gerejanya. Ada keuntungan-keuntungan kebersamaan dengan keluarga. Ada 3. Yang pertama, membangun emosi yang sehat sebagai pembunuh rasa sepi. Yang kedua, kebersamaan keluarga menciptakan tradisi-tradisi keluarga. Tradisi-tradisi keluarga. Jadi artinya keluarga saya, tradisi keluarga saya pasti akan berbeda dengan tradisi keluarga Bapak Suprasta. Karena keluarga orang Batak mungkin ada ya semacam banyaklah mungkin dengan perkataan, dengan suara yang keras. Kalau mungkin dengan keluarga Pak Suprasta, karena dari Jawa ya lembut, cara berkomunikasi dengan anak sangat lembut. Yang ketiga, kebersamaan keluarga menciptakan keluarga yang sehat, bermain, bekerja, melakukan kebaikan, mengajar anak-anak, berolahraga bersama, dan beribadah bersama-sama. Suami istri membutuhkan kebersamaan, terlebih anak-anak sangat membutuhkan kebersamaan. Yesus Kristus mempunyai kebersamaan dengan keluarganya, dan selama 30 tahun ia bersama keluarganya, bekerja dan meringankan beban keluarganya. Bahkan dalam puncak pelayanannya, ia tetap mengingat keluarganya, terlebih ibu kandungnya. Jumlah pasangan yang tidak menggunakan waktu bersama-sama anak-anaknya semakin meningkat. Dr. Kenneth Sheffin dalam bukunya Is Day of Family in the House memberi gambaran tentang maksud keluarga dalam 5 identifikasi
yaitu yang pertama, keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh, menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan rohani. Manusia diciptakan menurut gambar Allah sehingga mempunyai potensi untuk bertumbuh. Keluarga merupakan tempat untuk memberi energi, perhatian, komitmen, kasih, dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus Kristus. Yang kedua, keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Dalam keluarga, setiap orang bebas mengembangkan setiap karunia-Nya masing-masing. Di dalam keluarga, landasan kehidupan anak dibangun dan dikembangkan. Jadi di dalam keluarga itu ada banyak karakter yang bisa kita nilai. Misalkan anak kita ada 3. Ada yang senang bernyanyi, ada yang senang memasak, dan ada yang senang bermain. Ini tinggal kita bina. Jangan kita halang-halangi untuk mereka berkreasi supaya mereka berkembang sesuai dengan karakternya, tapi sebagai orang tua kita arahkan untuk apa? Untuk tidak menghilangkan nilai-nilai daripada kerohanian. Yang ketiga, keluarga merupakan tempat yang nyaman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Jadi bila mana ada masalah, kita harus pecahkan bersama-sama di dalam keluarga. Jangan ditutup-tutupi dan jangan jangan disembunyikan. Kita harus bisa kita sebagai orang tua harus bisa menjadi satu mencairkan supaya masalah itu jangan dipendam di dalam hati anak-anak kita. Barangkali orang lain sering tidak memahami kesulitan hidup yang kita rasakan. Tetapi di dalam keluarga kita mendapat perhatian dan perlindungan. Yang keempat, keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai ke nilai-nilai laboratorium hidup bagi setiap anggota keluarga dan saling belajar hal-hal yang baik. Yang kelima, keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan juga penyelesaiannya. Tidak ada keluarga yang tidak menghadapi permasalahan hidup. Seringkali permasalahan muncul secara tidak terduga. Misalnya hubungan suami istri, masalah yang dihadapi anak berbelasan tahun, dan masalah ekonomi. Namun keluarga yang membiarkan Kristus memerintah sebagai Tuhan atas hidup mereka, pasti dapat menyelesaikan semua permasalahan. Jadi di setiap permasalahan, di setiap bencana, di setiap pergumulan, kita harus apa? Kita harus tetap menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam kebersamaan ada kekuatan dan berkat. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mungkin boleh saudara buka nanti di dalam Alkitab saudara, supaya mempersingkat waktu. Salah satu hal yang menggetarkan setelah Allah ketika keluarga memiliki komitmen untuk selalu bersama-sama. Alkitab mengatakan, setan sangat berhasil menggoda Hawa ketika ia tidak bersama dengan suaminya.
Mengapa iblis takut dengan kebersamaan dan kerukunan keluarga? Sebab di dalam kebersamaan keluarga ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Luar biasa. Bila mana kita terpisah dari keluarga kita, kita melangkah dari rumah keluar, di luar banyak godaan. Setan paling senang bila mana kita berpisah dari keluarga. Disitulah kesempatannya dia untuk apa? Menggoda kita, memberikan racun supaya kita apa? Supaya kita jatuh. Tetapi firman Tuhan mengibaratkan kebersamaan dan kerukunan seperti minyak yang mengalir dari janggut ke leher jubah Harun. Dan minyak yang dimasukkan di sini adalah minyak urapan yang mengalir pada saat prosesi pengurapan Imam Besar Harun yang mengharumkan. Keharuman minyak urapan menggambarkan kebersamaan, kerukunan keluarga. Di sana ada sukacita, ada kedamaian, ada pengampunan, dan ada pemulihan bagi keluarga. Firman Tuhan juga menggambarkan kebersamaan dan kerukunan keluarga sama seperti embun Gunung Hermon. Gunung Hermon memiliki ketinggian lebih dari 2.700 meter, menonjol di ufuk timur laut. Salju menutupi puncak-puncaknya yang tertinggi sampai pertengahan musim panas. Gunung ini terlihat dari tempat yang jauh. Ketinggian yang mengesankan, air yang berlimpah-limpah. Dari gunung inilah sumber air dari Danau Galilea yang kemudian mengalir dari bukit-bukit Sion seperti yang dikatakan pemazmur. Embunnya juga menyegarkan tanaman dan membasahi semua pohon yang ada di sekitarnya. Ini menggambarkan kehidupan kebersamaan dan kerukunan keluarga. 1 Korintus 7 ayat 1-5 bisa kita buka di dalam Alkitab kita masing-masing. Supaya dapat berdoa dan iblis jangan menggodai kamu. Mempertahankan kebersamaan satu rumah tangga adalah sesuatu yang sangat penting. Kebersamaan keluarga tidak bisa diciptakan, tetapi perlu dibuat oleh keluarga yang memahami kehendak Tuhan melalui kesabaran. Paulus menulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak mudah bagi kita untuk mempunyai kesabaran. Bersabar menghadapi suami yang kasar, bersabar menghadapi istri yang bawel, sabar menghadapi anak yang nakal, sabar menghadapi teman yang suka mencari kesalahan, bersabar dalam menantikan jawaban doa dari Tuhan, sabar dalam menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dictionary.com mendefinisikan kesabaran sebagai kualitas kesabaran, sebagai pembawa provokasi, gangguan, kemalangan, atau rasa sakit, tanpa keluhan, kehilangan kesabaran, iritasi, atau sejenisnya. Juga kemampuan atau kesediaan untuk menekan kegelisahan atau kekesalan ketika dihadapkan dengan penundaan.
Saudara-saudaraku, kesabaran itu timbul ketika kita dihadapkan dalam suatu situasi yang mungkin membuat kita sangat marah. Tetapi pelajaran ini mengatakan kita harus apa? Kita harus sabar menghadapi akan hal itu. Benar-benar akan menjadi sesuatu jika kita masing-masing dapat menjalani hidup kita dalam batas-batas definisi tentang kesabaran ini. Pikiran tentang itu, hubungan antara seorang suami dan istrinya, atau seorang istri dan suaminya akan benar-benar berubah jika alih-alih mengeluh kehilangan kesabaran atau kesal tentang segala hal. Mereka bisa tenang. Salah satunya akan ada kedamaian yang lebih besar di rumah kita. Anak-anak kita akan memiliki sukacita dan berkat tumbuh di lingkungan tanpa ketegangan dan kecemasan. Bukankah itu sesuatu? Bayangkan alih-alih orang tua bertindak dan meneriaki anak-anak mereka karena mereka sedikit terlambat pada sabat pagi. Mereka hanya akan membiarkan roh Tuhan yang manis memberi mereka kesabaran untuk merespon dengan tenang dan dengan tenang daripada menjadi gelisah atau panik dan menghancurkan. Alasan utama hari Sabat. Ketika tahu penting untuk pergi ke gereja tepat waktu, tetapi bahkan tepat waktu tidak lebih penting daripada menunjukkan roh Yesus di dalam rumah kita. Buah cinta yang disebut kesabaran ini adalah sesuatu yang benar-benar didoakan selama pekan doa kebersamaan keluarga. Sementara beberapa orang mungkin berpikir mengembangkan kesabaran semacam ini tidak mungkin berdasarkan arus mereka situasi keluarga kami. Segera mengingatkan Anda apa yang Yesus katakan tentang pemikiran seperti ini. Dengan orang-orang itu tidak mungkin, tetapi tidak dengan Allah, kata Yesus. Karena segala sesuatu mungkin bagi Allah. Nasihat Ellen G. White tentang kesabaran adalah, jika kata-kata yang tidak sabar diucapkan kepada Anda, jangan pernah membalas dengan semangat yang sama. Kita juga diingatkan oleh nasihat bijak dari kitab suci. Jawaban yang lembut meredakan amarah, tetapi perkataan yang kasar membangkitkan amarah. Amsal 15 ayat 1. Kami berdoa agar Anda mengizinkan Roh Allah membantu Anda mengembangkan kesabaran yang lebih besar dalam menanggapi anggota keluarga Anda dan orang lain. Bahwa terlepas dari betapa sulitnya keadaannya, Anda akan memilih untuk berjalan oleh roh daripada menuruti perbuatan daging. Ini akan memastikan bahwa interaksi keluarga Anda dan hubungan Anda dengan orang lain akan dipenuhi dengan kasih Tuhan dan membawa berkat yang lebih besar ke rumah dan gereja Anda setiap hari. Jadi petiklah buah kesabaran hari ini. Saudara-saudaraku, kebersamaan keluarga akan terwujud jika keluarga selalu bersabar, ambil waktu, selalu datang kepada Tuhan Yesus, dan meminta kuasa dari oknum Roh Kudus yang dapat menuntun keluarga selalu sabar dan terlebih bahkan ekstra sabar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, kami meminta Tuhan untuk memberi kami kesabaran hari ini. Bantu kami Tuhan untuk melatih kesabaran dalam diri kami. Bantu kami Tuhan untuk melatih kesabaran di rumah kami setiap hari.
Dan semoga kami bersabar dengan semua orang yang kita temui hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Amin. Terima kasih untuk Bapak Silaban renungannya pada malam hari ini. Sebelum kita tutup kebaktian kita pada malam hari ini, kita akan tutup dalam lagu yang akan dipimpin oleh Saudara Bennett Siburian. Sebagai doa tutup, kami minta kesediaannya Ibu Henita Hutapea untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan telah pimpin kami dalam acara kami, Minggu Sembahyang, acara rumah tangga, dari awal hingga akhir Bapa. Bapa, kami juga berterima kasih di mana Dr. Alvin telah memberikan seminar kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengerti bagaimana kami harus menjaga kesehatan kami, terlebih Tuhan dalam sendi-sendi punggung kami ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Dr. Alvin, kiranya Tuhan memberkati keluarga Dr. Alvin, memberi kesehatan, panjang umur, terlebih Tuhan, berikan sukacita penuh dalam keluarga mereka. Tuhan, begitu juga Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan yang begitu baik, yang disampaikan oleh Bapak J. Silaban. Tuhan, kiranya firman ini Tuhan
dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami masing-masing. Di mana Tuhan, kami tahu bahwa kesabaran dan kebersamaan keluarga itu sangat penting dan baik bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Pak J. Sulaban. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak, baik dalam keluarga, baik dalam anak-anaknya juga Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang lebih kepada keluarga Bapak J. Sulaban. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing Bapa. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing Bapa, baik dalam usaha tangan kami. Kiranya Tuhan memberikan kelimpahan sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati juga anak-anak yang sudah Tuhan titipkan di dalam tengah-tengah keluarga kami, agar kami Tuhan dapat mendidik anak-anak kami lebih dekat, lebih setia lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk acara selanjutnya besok Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati kami. Bapa, sepanjang malam ini Tuhan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini Tuhan, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, acara KKR kita pada hari ini sudah selesai. Mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan dari Om Siburian atau dari Ketua Jemaat dan Pendeta? Baik, Ciris, terima kasih. Untuk besok, sebelumnya kami minta maaf, di rumah kebetulan internetnya kurang bagus. Untuk acara besok, Minggu Sembahyang tanggal 20 Oktober, yang menjadi protokol adalah Saide Sinaga, lagu buka, lagu tutup Saudari Ana Sinaga, doa buka Amos Utauruk, doa tutup Ibu Tintin, acara kesehatan oleh Dr. Joshua Manulang. Nah, untuk acara rumah tangganya nanti dirahasiakan ya, kita tunggu besok. Demikian. Mungkin ada pengumuman lagi dari Pak Pendeta atau Ketua Jemaat? Silakan Pak Pendeta saja. Oke, selamat malam semuanya. Ya, puji Tuhan, terima kasih khususnya untuk Dr. Alvin Ratunya, Dinas Kesehatan, dan juga Bapak Jesilawan, ya, yang luar biasa. Ini pertama di Zoom, ini nanti di gereja lagi ya, untuk bicara. Dan kita pun bersyukur bahwa sangat penting kesehatan dan juga dalam rumah tangga kita, supaya rumah tangga kita Jemaat Setia Budi ada kebersamaan dan juga terutama di dalam Tuhan. Ya, saya percaya bahwa besok lagi akan kembali untuk mengikuti acara seminar rumah tangga dan juga seminar kesehatan. Dan juga khususnya untuk Ceris ya sebagai MC dan juga yang lain, ya kita akan bersama-sama terlibat untuk melayani Tuhan sepanjang minggu sembahyang rumah tangga. Dan juga yang lain ada, saya lihat ada tamu-tamu kita, ada warga Sagala sini ya, dan juga yang lain yang belum sempat sebut namanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, khususnya minggu sembahyang rumah tangga pada malam ini. Terima kasih, selamat malam, salam sehat, Tuhan berkati kita semuanya. Mungkin sebelumnya kita akan berfoto dulu ya. Silakan, mungkin yang foto, silakan. Dihitung, dibuka videonya masing-masing untuk kita berfoto. Berfotonya harus lurus ya, jangan miring ya. Aku nanti tulang kita miring ya. Ya dokter ya. Silakan. Aku foto ya. Oke, aku aja Pak Pendeta yang foto. Oke, silakan Martin. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Ya udah Pak Pendeta ya. Oke, terima kasih. Silakan saling menyapa satu yang lain. Selamat malam. Tuhan berkati. Terima kasih Dr. Alvin. Terima kasih. Tuhan berkati Dok. Selamat malam. Terima
kasih semuanya. Selamat malam. Ya.